Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semuanya yang ada di rumah? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, teman-teman semua, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, insya kali ini kita masuk di tema 4, subtema 1. Teman-teman, apa aja ya yang akan kita pelajari pada tema 4 ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang menggali isi dan amanat pantun. Yang kedua, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang ketiga, menghargai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang keempat, menganalisa bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang terakhir, teman-teman akan belajar tentang bagaimana memahami tentang tangga nada. Oke. Selanjutnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Media pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku.
Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak AAAA, terdiri dari 8-12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar 2 orang. Contohnya, dokter mengobati pasien yang berobat. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Selanjutnya, interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi antara 2 kelompok. Contohnya, lomba tarik tambang antara 2 tim. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi dengan orang lain.
Interaksi dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tolong-menolong dengan warga sekitar. Yang kedelapan, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. 3 jenis interaksi sosial yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban siswa adalah belajar, dan tanggung jawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak. Sebagai anak, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Mari kita simak hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai anak berikut ini. Hak sebagai anak. Hak sebagai anak yaitu pertama, mendapatkan pendidikan. Kedua, mengungkapkan dan didengar pendapatnya. Ketiga, bermain sesuai tahap usianya. Keempat, mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Kewajiban sebagai anak. Pertama, membersihkan lingkungan sekitar. Kedua, menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, membantu teman, orang tua, dan guru. Keempat, mematuhi perintah orang tua. Dan yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab kita sebagai anak yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan menjaga kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur.
Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mari kita perhatikan contoh upaya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Kedua, berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana. Ketiga, memanfaatkan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang keenam, mengembangkan wisata budaya lokal. Yang ketujuh, melestarikan permainan tradisional. Dan yang kedelapan, berpartisipasi dalam sanggar seni tradisional. Bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, menjaga kebersihan rumah, menjaga keamanan rumah, dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, menerapkan toleransi di masyarakat, dan melaksanakan aturan di lingkungan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Di sekolah, siswa memiliki tanggung jawab yang harus disadari. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban siswa saat di sekolah. Setiap siswa hendaknya memiliki sikap tanggung jawab. Mari kita perhatikan contoh bentuk tanggung jawab dan pelaksanaannya di sekolah berikut ini. Bentuk tanggung jawab kebersihan sekolah. Pelaksanaannya membersihkan kelas, mengikuti kerja bakti, membuang sampah di tempatnya. Bentuk tanggung jawab ketertiban sekolah. Contoh pelaksanaannya, datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tenang, memakai seragam sekolah. Bentuk tanggung jawab keamanan sekolah. Contoh pelaksanaannya, menaati aturan sekolah, waspada terhadap orang yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah. Bentuk tanggung jawab yang keempat yaitu keindahan sekolah. Contoh pelaksanaannya, merawat tanaman di sekolah, menjaga kebersihan dinding sekolah, menghias halaman kelas. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab kekeluargaan di sekolah. Contoh pelaksanaannya, berteman tanpa membeda-bedakan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor memiliki ciri yang berbeda. Ciri lagu bertangga nada mayor yaitu: pertama, dinyanyikan dengan riang gembira. Kedua, dinyanyikan penuh semangat. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Yang keempat, memiliki pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Contoh lagu bertangga nada mayor yaitu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Naik Delman, Gundul-gundul pacul, Manuk dadali, Naik beca. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor yaitu: pertama, dinyanyikan dengan hikmat. Kedua, bersifat dengan perasaan haru atau sedih. Ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a.
Yang keempat, memiliki pola interval 1/2, 1/1/2, 1/1. Contoh lagu bertangga nada minor yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Syukur, Bubui Bulan, Boleh Lebo. Apa lagu anak kesukaanmu? Apakah lagu tersebut bertangga nada mayor atau minor? Ayo nyanyikan bersama-sama. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Saat menyanyikan lagu bertangga nada mayor, lakukanlah dengan riang dan penuh semangat. Saat kamu menyanyikan lagu bertangga nada minor, lakukanlah dengan penuh penghayatan. Judul pembelajaran kita selanjutnya adalah tangga nada mayor relatif. Mari kita ingat kembali interval nada pada tangga nada mayor dan minor. Berikut ini adalah interval nada pada tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor diawali dengan nada C, D, E, F, G, A, B, C. Pola intervalnya 1/1/2, 1/1/1/2. Sedangkan untuk tangga nada minor memiliki nada atau diawali dengan nada A, B, C, D, E, F, G, A. Untuk pola intervalnya yaitu 1/2, 1/1/2, 1/1. Berikut ini adalah penjelasan tentang tangga nada mayor relatif. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor, atau dapat dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor dan relatif dari A minor adalah C mayor. Jadi, tangga nada mayor tidak selalu dimulai dengan nada C. Kamu dapat membuat tangga nada yang baru. Misalnya, dimulai dari nada D, maka disebut tangga nada D mayor. Contohnya seperti ini: D, E, F, G, A, B, C, dan D.